taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Halo, selamat pagi adik-adik. Kak Sem kangen banget loh sama kalian. Kak Sem juga selalu berdoa buat kalian loh. Oh ya adik-adik, hari ini Kak Sem gak sendirian loh. Kak Sem ditemenin sama Kak Jenny. Yuk, panggil dulu yuk Kak Jenny yuk. Kak Jenny. Halo, nama aku Kak Jenny. Nah, Kak Jenny, hari ini kita mau denger cerita tentang apa sih? Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Bentar. Kak Sem, Oh iya. udah pernah dengar belum ceritanya? Aduh, kayaknya sih dulu pernah denger sih Kak, tapi aku lupa. Kok bisa ceritanya anak itu sampai hilang gimana sih Kak? Jadi bukan cuma buku, uang, mainan yang bisa hilang loh. Anak juga bisa hilang. Wah seru nih Kak kayaknya. Nah adik-adik, kita mau lanjut untuk ibadah. Kemudian nanti kita dengerin cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetap semangat ya nanti waktu pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Bersemangat semuanya. Semangat. Halo anak-anak yang ada di rumah, kalian juga tentu bersemangat. Telah berjumpa lagi dengan kami di COTW Kids. Yo, kita mau gerakkan badan kita mau memuji nama Tuhan supaya tubuh kita ini bersemangat untuk memuji Tuhan. Yo, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kanan, dan melompat-lompat sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kanan, dan melompat-lompat sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang Haleluya. Nah, anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga,
terima kasih buat pagi hari ini. Buat hari yang baru, buat semangat yang baru, buat kesehatan, buat segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kami bersemangat untuk membesarkan nama-Mu. Kami bersemangat untuk menari bagi Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi ya anak-anak. Anak-anak masih bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Anak-anak di rumah siapa yang ikut ibadah streaming sama adik atau sama kakak atau sama mama, sama papa, ibu atau bapak. Sekarang kita akan menyanyi Dalamnya Hatiku, ya. Nah, anak-anak bisa ambil posisi, ya. Misalnya ini Budia sama Kak Karen, nah sudah posisi dekat gini, nanti ada gerakannya menepuk punggung. Nah, anak-anak bisa ambil posisi ya di rumah masing-masing ya. Yuk kita angkat pujian, Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Benar. Anak-anak di rumah suruh nepuk punggung, yang di sini kok enggak menepuk ya? Yuk kita akan ambil posisi ya. Nanti kita akan bergandengan tangan, kita akan menepuk punggung ya. Angkat pujian ini sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Adik-adik yang percaya bahwa cinta Tuhan Yesus itu lebih dalam dari semuanya. Yang percaya katakan amin. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa. Haleluya.
Mari sama-sama katakan ya adik-adik. Dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Lagi dari awal katakan. Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya, masih semangat adik-adik? Masih semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, Kaldo mau tanya, di sini siapa yang pengen jadi anak terang? Angkat tangan, lomba-lombakan tangan. Oke, untuk jadi anak terang kita nggak boleh bersungut-sungut saat ngerjain tugas sekolah, saat disuruh papa mama, saat juga memuji Tuhan kayak gini ya. Kita harus penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Seperti Bintang. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan. Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya
seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Oh yes. Raihlah kemenangan. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak berdosa, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan Yang tak apa? yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kak Revi percaya kalau kita semua ada dalam Tuhan, kita pasti bercahaya. Dan setiap kita, kalau kita bersungguh-sungguh meminta kepada Roh Kudus menjadi sahabat sejati kita, kita akan terima buah-buah roh adik-adik. Buah-buah roh ada apa aja? Kasih. Ada kasih, sukacita, Damai sejahtera. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan Penguasaan diri. Kalau semua itu ada dalam hidup kita, pasti hidup kita akan menjadi terang bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kota Temanggung. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita mau angkat lagu yang sudah pernah kita bawakan dan kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, tenang suci di dagingku terus pimpin aku. Mari adik-adik semua yang ada di rumah bersama katakan, my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, engkau mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Amin. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar, Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik
setia kekal suci di dagingku terus. Bimbing aku bersama. menuntun setiap kami Tuhan, Amin. anak-anak-Mu Tuhan. Kami berjalan di dunia yang semakin gelap ini Tuhan, semakin jahat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan,
biar perlengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu. Amen. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah dimanapun mereka berada mengikuti ibadah streaming ini. Kami semua akan diperlengkapi oleh Tuhan dan kami boleh menjadi saksi bagi nama kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus pimpin kami agar supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus yang siap. Katakan bersama, amin. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Puji Tuhan, tadi sudah memuji Tuhan, semua bersemangat memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya, siapa di sini yang pernah kehilangan benda berharga? Oh, sudah dibeli mahal-mahal, Ma, ini aku senang loh. Ternyata hilang. Hatinya pasti sedih.
Kemudian dicari di mana-mana, dicari di bawah kasur mungkin, di bawah bantal mungkin, ya. Akhirnya kemudian ketika ditemukan pasti hatinya sangat senang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang di dalam Alkitab ditulis di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Cerita tentang anak yang hilang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi saat itu ketika mereka melihat Yesus. Hah? Tuhan Yesus kok mau makan dengan orang berdosa? Kenapa Yesus harus mau bergaul dengan orang berdosa, menerima orang berdosa? Saat itu Yesus memberi perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan itu sama dengan contoh. Sebuah contoh kepada mereka supaya mereka mudah mengingat dan mudah mengerti. Perumpamaannya adalah ada seorang bapak yang kaya raya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama, anak pertama atau anak sulung, anak kedua disebut juga anak bungsu. Nah, jadi anak yang pertama anak sulung, anak yang kedua anak bungsu. Suatu ketika anak yang kedua ini, anak bungsu ini bilang begini sama papanya, "Pa, saya minta dong bagian warisanku. Saya mau dikasih bagianku dari harta kita yang menjadi hakku." Wah, papanya ini baik hati, murah hati. Dia bilang, awalnya mungkin dia berpikir, wah, kamu kan masih muda, masih kecil, kenapa sudah harus minta warisan? Tapi lama-lama akhirnya dia mengiyakan, oke lah. Kemudian membagi warisan itu kepada 2 orang anaknya. Yang sulung dikasih, yang bungsu juga dikasih. Ya, beberapa hari kemudian firman Tuhan mencatat, kemudian anak bungsu ini menjual semua miliknya. Enggak tahu ya dijual berapa itu tanahnya, ya, rumahnya mungkin, tanah-tanahnya dijual semua kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu. Dijual, kemudian uangnya dia ambil semua, ini untuk aku semua. Dia bawa uangnya, dia pergi ke sebuah kota, ke sebuah tempat. Ya, di sana dia berfoya-foya, dia hidup seenaknya. Semua uangnya dia beli apa yang dia mau, tidak ada yang ditabung. Dia beli apa yang dia mau. Aku mau yang itu, dia beli. Saya mau makan ini, dibeli. Minum-minum, ya. Akhirnya kemudian karena tidak ada yang disisakan, tidak ada yang ditabung, akhirnya semua uangnya habis. Nah, kita belajar. Anak bungsu ini meminta berkat kepada bapaknya, tapi dia tidak mau tinggal dengan ayahnya. Dia tidak mau tinggal dengan bapaknya. Dia tidak mau dekat dengan bapaknya. Nah, anak-anak, salahkah kita meminta berkat kepada Bapa kita di surga? Tidak salah. Tuhan janji dia akan mencukupi. Jadi kalau doa-doa juga untuk papa mama, berkati papa mamaku. Tapi setelah kita diberkati, jangan seperti anak bungsu. Tidak mau dekat dengan bapaknya, tidak mau tinggal di rumah bapaknya. Sudah dapat berkat, dia mau jauh dari bapaknya. Apa yang dia alami? Ketika sudah habis semua hartanya, di daerah itu terjadi kelaparan. Anak bungsu mau pergi beli makan di warung, dia pegang-pegang dompetnya, dia buka. Ternyata semua uangnya sudah habis. Mungkin masih ada 10.000, makan 1 kali. Sudah itu, nanti siang makan apa? Sudah habis, semua sudah habis. Besoknya dia mulai kelaparan. Perutnya kerucuk, kelaparan. Dia buka dompetnya, dia lihat tasnya. Ternyata semua uangnya sudah habis.
dia mulai berpikir, saya harus cari kerja. Dia pergi ke satu rumah, tok 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 tok, Pak, tolong ada pekerjaan enggak untuk saya? Oh, di sini enggak ada pekerjaan. Pergi lagi ke tempat lain. Oh, mungkin di toko itu mau menerima saya bekerja. Tok tok tok, ada enggak pekerjaan untuk saya? Di sini tidak ada. Akhirnya dia mendapat pekerjaan, tetapi sebagai seorang penjaga babi. Jauh di luar kota, dia harus jaga babi. Dia pergi ke sana, dia terima saja karena sudah tidak punya uang untuk makan. Dia terima saja pekerjaannya. Wah, walaupun di rumahku saya tidak pernah jaga-jaga babi kotor-kotor begini, tapi ya tidak apa-apalah. Yang penting saya bisa dapat duit untuk makan. Dia pergi jaga babi di tempat penjagaan babi. Aduh, perutnya lapar, kriuk kriuk kerucuk. Lapar. Dia minta makan. Sampai minta makan makanan babi itu. Boleh enggak makanan babi itu saya juga makan? Itu pun enggak dikasih katanya. Betapa sengsaranya hidup anak bungsu ketika dia jauh dari rumah bapaknya. Ya, ketika kita diberkati, tetap dekat dengan Bapa kita di surga ya. Tetap ada di rumah Bapa kita di surga, jangan jauh. Karena ketika anak bungsu ini jauh dari rumah bapaknya, dia mulai mengalami hal-hal yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Kemudian dia mulai berpikir, wah, di rumah bapakku tuh enak. Di sana itu enak. Di rumah bapakku itu, di sana banyak pegawai yang bekerja saja boleh makan makanan yang enak. Di rumah bapakku itu banyak makanan. Di sana pegawainya saja bisa makan enak. Sementara aku di sini, aku udah mau mati kelaparan. Dia mulai berpikir, dia mulai merenung. Oh, saya mau pulang ke rumah Bapa. Saya mau pulang ke rumah papaku. Saya mau bilang, Papa ampun. Saya sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saya tidak usah dianggap anak. Saya dijadikan pekerja upahan saja di rumah Papa. Saya sudah senang. Ya, waktu anak bungsu ini sadar akan keadaannya, betapa menderitanya dia ketika dia jauh dari rumah bapaknya. Dia tidak hanya sekedar merenung sadar, tapi dia mengambil sebuah tindakan bangkit dan pulang ke rumah bapaknya. Nah, anak-anak, seringkali kita sudah tahu, ini yang saya lakukan ini salah loh, ini salah. Tapi ya sudahlah. Tidak mengambil tindakan untuk kembali. Nah, hari ini mungkin kita, wah, saya melakukan sesuatu, ini Tuhan tidak suka loh, ini saya tahu tidak sesuai firman Tuhan. Ambil tindakan untuk kembali, berbalik dan bertobat kembali ke rumah Bapa, kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu. Ketika dia mengambil tindakan pertobatan untuk kembali, dia jalan, baru di jalan dia sudah pikir, diterima ndak ya? Papa marah ndak ya? Diterima ndak saya di rumah ya? Apa saya diusir atau diterima ya? Dia berjalan, tapi terus berjalan. Papanya lihat dari jauh itu ada orang dari sana. Papanya udah kenali. Oh, itu anakku, itu cara jalannya anakku. Itu pasti anakku. Anaknya belum sampai di rumah, papanya sudah lari mendekat, menemui, dan memeluk, mencium dia. Nah, Bapa kita di surga, ketika kita mau mengambil tindakan kembali kepadanya, Dia tidak menolak kita. Dia Bapa yang baik, mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi kita semua.
Dia mau berlari, merangkul kita, mencium kita, memeluk kita. Karena dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Hari ini ketika ada, oh kemarin aku salah, kemarin saya berdosa. Kembali kepada Tuhan, jangan takut. Ya, ambil tindakan untuk kembali. Karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Dia penuh dengan kemurahan. Dia mau menerima hidup kita asal kita mau kembali kepadanya. Puji Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa angkat tangannya yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Siapa? Oh, semua pernah. Saya juga pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan mengajar kita ketika kita mau kembali datang kepada Tuhan, Dia mau mengampuni kita. Ketika kita mau mengaku dosa kita, Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih. Dia mau menerima kita, memeluk kita dengan cintanya, memulihkan kita. Dia mengatakan kepada pegawainya, ayo ambil jubah, pakaikan. Ambil cincin, ambil sepatu, pakaikan pada kakinya. Dia tidak disebut sebagai pegawai di rumah ayahnya ketika dia kembali. Tapi dia adalah tetap anak. Dan seluruh isi rumah itu bersuka cita karena anak yang hilang telah kembali kepada bapaknya. Kita belajar hari ini ketika ada orang berdosa yang mau bertobat kembali kepada Tuhan, kita pun harus ikut bersuka cita. Ya, seperti sifat Bapa kita. Dia bersuka cita ketika anaknya mau kembali. Kita sebagai anak-anaknya, ada temanmu nakal kemarin, jangan bilang, kamu dibenci Tuhan Yesus. Tidak, diajak kembali kepada Tuhan Yesus. Kita bersuka cita kalau mau dia kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini firman Tuhan kita sudah dengarkan. Mari kita senantiasa rajin sekolah minggu. Sudah ingat, sudah jam sekolah minggu. Ini sudah jamnya sekolah minggu, saya mau streaming. Ya, tetap dekat dengan Bapa ya. Jangan cuma doa minta berkat tapi maunya jauh dari Bapa. Tidak ya. Kita mau, kita diberkati Tuhan dan kita tetap dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Daniel dan Kak Devi. Saat ini kita akan menghafal ayat yang terdapat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 13 yang bunyinya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, kita akan hafal bersama ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yeay! Jangan lupa dihafalkan ya. Dadah. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Kalau tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, kita akan membuat kreativitasnya ya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas putih nanti buat menggambar, kemudian gunting. Adik-adik yang belum bisa menggunting minta bantuan mamahnya, papahnya, atau kakaknya ya. Kemudian spidol apa pensil warna buat mewarnai. Bebas, mau pakai krayon boleh, mau pakai pensil warna juga boleh. Yuk kita akan membuatnya.
udah jadi. Seperti ini adik-adik. Ini gambar anak yang hilang. Kemudian ini bajunya. Oh iya, waktu menggunting bajunya jangan lupa dilebihkan bagian atasnya ya. Gunanya nanti untuk menggantungkan di tubuh gambar anak yang hilang tadi. Kemudian ini gambar sepatunya juga dilebihkan sedikit-sedikit untuk agar bisa dipakai nanti. Yuk sekarang ketika anak yang hilang itu masih ada di tempat yang jauh dan pulang memakai baju yang jelek, compang-camping dan tidak pakai sepatu. Dan ketika ketemu bapaknya mau menerima karena anaknya yang lama sudah hilang, sudah kembali. Kemudian diberi oleh bapaknya jubah yang bagus. Nah, ini dipakai gini, diberi jubah yang bagus. Kemudian sepatu diberi sepatu. Ini sepatunya bisa dipakaikan gini. Nah, diberi jubah yang bagus, diberi sepatu, diberi cincin juga. Adik-adik ini cincinnya kecil, enggak kelihatan. Nah, udah jadi kreativitas hari ini. Adik-adik mencoba di rumah ya, sebisa adik-adik. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tadi juga sudah menghafalkan ayat dan sudah mengikuti kreativitas. Saatnya kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah ini. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Engkau tolong mereka, beri kesehatan, kekuatan, berkati kedua orang tua mereka Bapa. Bawa mereka semakin dekat kepadamu. Tuhan, bawa mereka semakin mengenal Engkau. Berkati seluruh yang telah melayani hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu untuk kami semua. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi kami percaya setiap pujian kami, setiap firman yang kami dengar, Roh Kudus akan terus hidupkan dalam hidup kami. Sehingga sepanjang hari hidup kami tetap mengingat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita kembali beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya.